senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. Saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. 9. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Kepada rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat.
dipersilakan duduk kembali. Sambutan wakil lulusan oleh Dr. Nazla Amanda. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Nazla Amanda, perwakilan dari Angkatan Sumpah Dokter yang ke-45 pada hari ini. Yang kami hormati, Rektor Universitas Mula Warman Samarinda, Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Dr. David Haryadi Masyur, Spesialis Ortopedi FICS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kutai Kartanegara atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda atau yang mewakili, pimpinan Puskesmas tempat kami belajar, Puskesmas Palaran, Puskesmas Lempake, dan juga Puskesmas Sempaja, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, Dr. Hajah Ika Fikriyah MKes, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Ketua Program Studi Akademi Keperawatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Samarinda, Dr. Haji Handi Wiradharma, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Ketua Senat beserta anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit, dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, kepada para rohaniawan yang telah hadir pada hari ini, para orang tua, ayah ibu tercinta beserta keluarga dari dokter baru yang telah diambil sumpahnya pada hari ini, rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, para dokter baru yang saya banggakan, dan juga kepada seluruh undangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita semua diperkenankan hadir dan berkumpul bersama dalam rangka Sumpah Dokter Angkatan ke-45 Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Rekan-rekan yang berbahagia, apabila ditanya soal mengapa kita ingin menjadi dokter, mungkin pada awalnya jawaban kita akan berbeda-beda. Sebagian akan menjawab mereka memang mau menjadi dokter sejak mereka masih kecil karena sudah mengagumi profesi ini. Mungkin ada juga yang sebagian terinspirasi menjadi dokter karena pengalamannya berhadapan langsung dengan dokter sebelumnya. Atau ada juga yang memang seperti kata orang sebuah panggilan jiwa, atau kalau kata kerennya born to do this, atau alasan-alasan lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi walaupun kita memulai perjalanan ini dengan alasan yang berbeda-beda, saya yakin seiring berjalannya waktu, kita semua akhirnya menemukan suatu tujuan yang sama, yaitu menjadi seorang dokter yang dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita menginjak salah satu checkpoint untuk mewujudkan impian itu, yaitu pada hari yang berbahagia ini akhirnya kita semua mengikrarkan sumpah dengan menjunjung tinggi amanah keprofesian kita, membuat komitmen tentang sebuah misi kemanusiaan yang akan kita jalani sejak detik ini. Proses hari ini bukanlah sebuah garis akhir, tapi merupakan sebuah garis start yang lainnya. Untuk sebuah perjuangan sebagai salah satu penggerak bidang kesehatan yang merupakan pengabdian kita kepada masyarakat. Capaian hari ini tentunya tidak lepas dari peran para dokter-dokter pengajar kami yang terhormat. Kami sadar bahwa kami mengawali perjalanan di fakultas ini bagaikan dengan tangan kosong, tidak mengetahui apa-apa. Namun, dengan kehadiran para dokter dan juga para pengajar kami yang tidak pernah lelah membimbing kami kapanpun dan dimanapun, kami bisa berada di titik di mana kami akhirnya dilantik menjadi seorang dokter.
Perkenankan saya atas nama teman-teman saya yang melaksanakan sumpah pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen kami, dokter dan pengajar yang kami cintai, atas segala waktunya, ilmu, inspirasi, nasihat, keteladanan nilai-nilai, dan juga semangat yang diberikan dari waktu ke waktu. Kami berdoa agar para dokter, dosen pengajar, dan juga pendidik diberikan kesehatan serta umur panjang, sehingga dapat mencetak dokter-dokter yang bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk meneruskan langkah mereka di kemudian hari. Terima kasih juga kami haturkan pula kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami selama ini, kepada alma mater kebanggaan kami, Universitas Mula Warman, dan juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran Civitas Akademika Fakultas Kedokteran. Ungkapan rasa terima kasih yang spesial juga kami tujukan kepada seluruh pasien yang pernah kami temui sejak pertama kali kami menginjakkan kaki ke gedung Fakultas Kedokteran. Para guru-guru kami selalu tidak pernah lupa untuk mengingatkan bahwa bagaimanapun salah satu guru terbaik bagi setiap dokter adalah pasien mereka sendiri. Para hadirin yang berbahagia, tidak ada kebahagiaan yang bisa datang tanpa sebuah perjuangan dan juga pengorbanan. Dalam menjalani perjalanan di kedokteran ini, kami sadar bahwa bukan hanya kami yang berkorban, tetapi juga orang-orang yang kami sayangi. Orang tua kami tercinta, bapak dan ibu kami. Tidak akan ada jumlah terima kasih yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang kami ingin sampaikan. Terima kasih karena tidak pernah lelah merawat dan juga mendukung kami. Terima kasih atas segala doa-doa yang sudah dipanjatkan bahkan sebelum kami meminta. Terima kasih telah selalu sabar, selalu mengerti, selalu mendengar, bahkan di hari-hari terburuk kami. Terima kasih telah menjadi semangat saat rasa lelah atau kegagalan datang menghampiri. Terima kasih telah selalu ada di momen-momen terpenting kami, dimulai dari hari kami dinyatakan masuk ke Fakultas Kedokteran sampai akhirnya kami akan memulai langkah kaki pertama kami ke dunia sebagai seorang dokter yang diakui oleh negara. Kami juga tidak akan bisa berdiri di sini bila bukan karena dukungan teman-teman sejawat kami. Teman yang menemani dalam keadaan suka maupun duka, teman bersandar setelah sebuah kegagalan ataupun teguran, teman dalam bergantian tidur dan juga bergantian mandi, teman berjalan bersama di lorong besar yang sepi di jam 2 malam, teman untuk berbagi cerita dan canda tawa di malam-malam panjang di mana raga ini bahkan terlalu lelah untuk bisa tidur, dan teman untuk jutaan hal lainnya yang kita hadapi dalam mengarungi kehidupan di kedokteran. Kami tahu kami tidak akan pernah dapat membalas jasa seluruh pihak yang berkontribusi dalam perjalanan kami menjadi seorang dokter secara penuh, tapi yang kami yakini ada satu cara yang pasti dalam mengungkapkan rasa terima kasih ini, yaitu dengan berusaha setiap harinya menjadi dokter yang baik, bermartabat dan juga cerdas dengan tidak menyia-nyiakan segala ilmu baik medis ataupun non-medis yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Kami berjanji untuk berusaha sebaik mungkin agar kami tidak mengecewakan kalian. Dan yang terakhir, last but not least, saya ingin teman-teman sejawat saya juga mengucapkan terima kasih pada diri mereka sendiri. Thank yourself for being able to hold on. Thank yourself for getting up 8 times even after falling down 7 times. Thank yourself for those long nights filled with thoughts of giving up, but still you chose to continue. Pat yourself on the back. Tell yourself that you have done well, because you did well, and we are very proud of you. Sebelum saya menutup pidato saya hari ini, saya ingin mengutip sebuah quote yang saya pernah dengar dan saya pikir akan sangat cocok untuk hari ini. Sebuah ucapan yang mengingatkan saya pentingnya memiliki tujuan dalam hidup dan menjadikannya sebuah pegangan untuk selalu berbuat baik. In life, I want to be remembered. And this is the only thing I know by which I can be remembered. For example, I can't act, I can't paint, I can't sing, I can't dance, I can't write and leave a book behind. So after my time has passed here on earth,
you can easily be forgotten. So hopefully, by doing things that I am doing, I will be remembered by it. In a good way, of course, not in a bad way. So in a way, it fits in yourself to do good, for you to do well, and hope you will be probably not really famous, but at least be remembered for it and by it. Remember your legacy in every life you touch. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman, Bapak Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, Bapak Direktur RSUD Awi Syahrani, Dr. David Haryadi Masur, Spesialis Ortopedi, beserta Wakil Direktur Dr. Mas Nyati. Yang saya hormati Direktur AM Parikesit atau yang mewakili, Direktur SUD Kanuyoso dari Balikpapan atau yang mewakili, RSUD Atma Husada Mahakam atau yang mewakili, Kepala Puskesmas Lempake, alumni kita juga, Dr. Jul Hijrian, terima kasih atas kehadirannya, baik Puskesmas Palaran maupun Puskesmas Sempaja. Ketua ID Cabang Samarinda, Dr. Handi, Spesialis Opsin, para senior di lingkungan RSUD Awi Syahrani, yang paling kami banggakan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan SDM, Dr. Gigi Ferry Aspirizal, Ketua Senat Fakultas Kedokteran, Dr. Abdillah Mkes, beserta para anggota Senat Fakultas, para Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran yang telah hadir, Kabak TU, Bapak Hanafi beserta Kasub, beserta staf tenaga kependidikan, para dosen baik di lingkungan Fakultas Kedokteran maupun di lingkungan RSUD Awi Syahrani. Tak lupa para rohaniawan yang telah mengambil sumpah tadi pada 30 alumni kami. Kemudian di sini Kaprodi D3 Keperawatan, terutama Ketua Panitia Kaprodi Profesi Dokter yang berbahagia pada hari ini, di mana putrinya tadi diambil sumpah sebagai dokter. Selamat Dr. Sartono dan sukses membuat acara pada hari ini. Kemudian tak lupa juga Ketua IK Alumni FK Unmul yang baru, silakan berdiri Dok. Dr. Angga Aditya, kemarin pada musyawarah nasional telah terpilih menjadi Ketua IK Alumni FK Unmul yang baru. Selamat Dr. Angga. Beserta anak-anakku sekalian yang saya cintai, para dokter baru yang sudah diambil sumpah, 30 orang dokter baru, putri yang berbahagia, beserta para orang tua yang semuanya hampir saya kenal, yang terhormat dan sangat kami banggakan, para senior, Bapak Said Sapran beserta Ibu, Dr. Dompak beserta Ibu, Prof. Rusdia beserta Bapak, dari Bank BPD saya lupa nama Bapak, mohon maaf. Kemudian Prof. Adam beserta Ibu dan para orang tua yang mohon maaf saya tidak hafal nama. Selamat berbahagia hari ini, di mana inilah hari yang ditunggu-tunggu bagi kita semua, terutama bagi para keluarga, terutama juga bagi anak-anakku sekalian. Hari di mana kalian telah mendapatkan gelar sebagai dokter. Selamat sekali lagi. Mungkin bisa tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah sumpah dokter yang paling ramai kalau kita lihat, di mana ruangan sudah tidak mencukupi karena
kapasitas ruangan maksimal sudah 30 dokter dengan anggota keluarga. 5 orang saja sudah 150 orang, ditambah dengan kami lagi sebagai undangan. Ya, insya Allah mudah-mudahan 2 periode Sumpah Dokter lagi gedung serbaguna kami sudah jadi di kampus. Mohon doanya, mohon Pak Rektor bantuannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen yang telah membantu anak-anak kita untuk menyelesaikan pendidikan profesi maupun juga pendidikan esket yang kemarin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rektor Universitas Mula Warman dan Provinsi yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar di FK Unmul. Insya Allah tahun ini tadi Dr. Suartono sudah menyebutkan akan membuka prodi spesialis, ada tambahan anestesi, paru, patologi anatomi, dan mungkin juga obgyn yang dok. Ya, insya Allah obgyn. Jadi adik-adik sekalian yang sudah dokter bisa mendaftar nanti insya Allah ke depannya 6 bulan lagi. Ini dalam tahap persiapan kita bisa membuka prodi spesialis. Karena syarat pembukaan prodi spesialis harus akreditasi A, prodi S1-nya. Insya Allah ke depannya prodi D3 keperawatan akan mengajukan sebagai S1 keperawatan. Mohon doa restunya lagi. Kami juga akan akreditasi untuk prodi bedah dan prodi kedokteran gigi. Tugas masih panjang ke depan. Insya Allah di akhir jabatan saya akan membantu untuk akreditasi prodi-prodi yang selanjutnya. Mohon doa restunya sekali lagi untuk kami, Fakultas Kedokteran yang baru berumur 18 tahun, insya Allah ke depannya akan lebih bisa membuktikan diri di kancah nasional maupun internasional. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua lulusan kami diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lancar sampai pendidikan spesialis ataupun mau menjadi dosen. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mula Warman, Prof. Mas Jaya. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Unmul, Ibu Ika Fikriyah, dan Ketua Program Studi Profesi Dokter, Dr. Suartono. Yang terhormat Ketua ID, Direktur Rumah Sakit, rekan-rekan sejawat saya, Kepala Laboratorium, dan jajaran Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Unmul. Yang teristimewa, yang saya cintai, para anak didik saya yang telah menyelesaikan pendidikannya pada hari ini, dan khusus saya berikan penghargaan kepada orang tua saya, Bapak Said Sapran beserta Ibu. Beliau sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Mulai dari saya kuliah saya sudah mengenal beliau. Sebelum saya menyampaikan apa ingin saya sampaikan, saya koreksi dulu Pak Dekan, Ibu Dekan, dan pembawa acara. Saya belum direktur, saya masih PLT direktur, supaya nanti tidak salah kira ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Suartono, rumah sakit kita sudah mencapai akreditasi paripurna. Alhamdulillah. Kemudian Fakultas Kedokteran juga sudah akreditasi A untuk program studi dokter dan program studi profesi kedokteran. Itu prestasi yang luar biasa untuk Provinsi Kalimantan Timur yang notabene berada jauh dari pusat pemerintahan Indonesia. Dan ini mungkin prestasi yang hebat juga. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada adik-adik, kita punya peluang yang lebih besar lagi. 2023 menurut perintah Presiden Jokowi, seluruh pusat pemerintahan di Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Saat ini di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani kita memiliki sekitar hampir 200 dokter, 140 dokter spesialis, dan di antara 140 itu lebih dari 10 orang adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Unmul. Ini luar biasa ya. Sejak dari awal memang lulusan Fakultas Kedokteran Unmul menunjukkan prestasi yang hebat. Itu menunjukkan bahwa daerah pinggiran yang jauh dari ibu kota negara itu bukan berarti tidak bisa mencapai prestasi yang tinggi. Dan ini kita sudah buktikan sampai sekian jauh. Dan ini mungkin juga tidak terlepas dari pendahulu-pendahulu kita seperti Bapak Said Sapran ya. Saya sering mengikuti pertemuan-pertemuan nasional tentang rumah sakit,
Dan memang Rumah Sakit Abdullah Syarani beserta Provinsi Kalimantan Timur itu terkenal dengan dukungan dari pemerintah daerahnya. Sementara di rumah sakit lain mereka masih berkutat dengan masalah-masalah teknis manajemen tentang dukungan dari Pemda. Kita di Rumah Sakit Abdullah Syarani maupun di Fakultas Kedokteran Umum, dukungan dari pemerintah itu sangat luar biasa ya Pak Rektor ya. Jadi jangan dikira ya kita berada di daerah pinggiran kita tidak bisa mendunia, dan ini sudah terbukti. Dan saya pikir adik-adik sekalian ini adalah pelanjut dari kami semua. Jangan patah semangat dan tetap terus berkarya, terus belajar ya. Karena dokter itu adalah pengabdian dan belajar seumur hidup. Kemudian pada kesempatan ini terakhir yang saya berikan penghargaan setinggi-tingginya adalah kepada para orang tua yang telah berhasil mendidik putra-putrinya, putri saja ya, tidak ada putranya pada hari ini, kepada putrinya sehingga berhasil mencapai salah satu capaian di profesi dokter yang dijalani seumur hidup. Selamat kepada Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak kurang semangatnya kayaknya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Direktur Rumah Sakit Umum Abdullah Syarani, Dr. David, ahli ortopedi. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Dekan Fakultas Kedokteran Bu Ika bersama para wakil dekan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Ketua Prodi Profesi Dokter, Dr. Suhartono bersama jajaran. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Senat Fakultas Kedokteran dan seluruh dosen yang hadir. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Ketua ID Kota Samarinda, Direktur Rumah Sakit Kanyoso Balikpapan, atau yang mewakili para kesit juga, atau yang mewakili Atma Husada, para pimpinan puskesmas, para dokter spesialis yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Syarani yang kita cintai, kita banggakan dan kita hormati, para rohaniawan yang sudah hadir membimbing para anak-anak kita yang disumpah hari ini, lengkap semua agama ini, alhamdulillah. Yang sama kita hormati para orang tua yang disumpah hari ini. Ada izin senior kami, orang tua kita, orang tua Kalimantan Timur, Pak Syed Sapran bersama Ibu. Ada ya mungkin yang saya akan sebutkan ini yang kebetulan lihat dan tahu namanya. Ada Dr. Dompak bersama Ibu, ada Kolonel Andi Surya bersama Ibu, kemudian ada Prof. Rusdia, kemudian ada juga ini orang tuanya juga Kalimantan Timur dari Balikpapan, ada Pak Haji Kalmambora, kemudian ada Pak ini BPD Syariah Pak Jaman ya, kemudian Bu Ai BPD, Prof. Adam, dan yang lainnya. Saya kira semuanya kita banggakan dan kita cintai.
Secara khusus juga tadi Ketua IKA ya, selamat kepada Dr. Rangga ya, yang terpilih menjadi Ketua IKA Fakultas Kedokteran Universitas Mulla Warman. Secara khusus saya banggakan, saya cintai anak-anakku sekalian, dokter cantik yang disumpah hari ini. Alhamdulillah, mari kita tak henti-hentinya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang mulia ini, hari Rabu, kita hadir bersama menyaksikan prosesi sumpah yang setiap periodik dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, dan alhamdulillah ini yang ke-45. Tetapi yang ke-45 ini kalau menurut saya adalah yang paling istimewa. Tepuk tangan dulu. Paling istimewa karena apa yang disampaikan oleh Ketua Prodi Profesi dan Bu Dekan termasuk Direktur AWS, bahwa ini adalah pertama anak-anakku sekalian disumpah dengan status Fakultas Kedokteran, khususnya Prodi Umum dan Profesi, akreditasinya akreditasi A. Ada Dokter Boyke tadi tuh, banyak teman saya telepon, benar nggak itu ada dokter hebat di Samarinda? Saya bilang benar, silakan datang ke Samarinda. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian tidak salah menitipkan anaknya di Fakultas Kedokteran Universitas Mulla Warman, karena insya Allah saya akan mengutip janji yang disampaikan oleh Ananda Dokter Nasla Amanda tadi, anaknya Dokter Suhartono, cucunya Pak Sapran. Dia tidak akan mampu membalas apa yang dilakukan, kebaikan yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh para dosen, para dokter yang ada di rumah sakit, para orang tua, para sahabat dan teman-temannya, dalam bentuk kecuali hanya ingin membuktikan bahwa dia adalah dokter terbaik dan mampu bermanfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu saya memberikan catatan supaya tidak dilupa pada saatnya nanti janji dan sumpahnya itu dibingkai bagus-bagus, taruh di kamarnya dan di tempat prakteknya, supaya diingat terus. Yakin saya apa yang menjadi catatannya insya Allah akan mampu dilaksanakan dengan baik. Tolong doanya Universitas Mulla Warman dengan menyongsong ibu kota negara juga akan membangun kampus utama. Jadi bukan kampus 2. Ya, kami akan membangun kampus utama di sekitar 20 kilo dari ibu kota negara. Alhamdulillah Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah merestui dan memberikan lahan kepada Universitas Mulla Warman sekitar 2.250 hektar. Jadi keluhannya nanti terhadap rumah sakit, terhadap praktek pertanian, kehutanan, segala macam, insya Allah 10 tahun kemudian itu akan teratasi kalau kita mampu mewujudkan itu. Alhamdulillah Unmul juga berbagai aktivitasnya seperti yang disampaikan oleh baik dekan maupun direktur serta ketua prodi, bahwa kualitas kita secara nasional tidak diragukan lagi. Oleh karena itu sampaikan kepada seluruh keluarga, kalau mau jadi dokter yang bagus, mau jadi dokter yang benar, berkualitas, silakan bersaing mendaftar
di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman.